Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua senantiasa sehat-sehat selalu. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMP Negeri 2 Megamendung. Kalian adalah siswa-siswa terpilih kami. Kalian adalah siswa-siswa hebat dan luar biasa. Pada kesempatan ini, sebelum Ibu memaparkan materi, perkenalkan dulu Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Dwi Mulya Widianti. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi mengenai pengenalan kurikulum sekolah dan belajar daring atau belajar online. Apa itu kurikulum sekolah? Kurikulum sekolah itu adalah panduan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam suatu lembaga pendidikan. Bagaimana kalian belajar, pelajarannya apa saja, metodenya seperti apa, berapa banyak waktu belajarnya, itu semua diatur dalam kurikulum. Nah, untuk SMP Negeri 2 Megamendung, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang mengacu pada kurikulum 2013. Adapun untuk sistem pembelajaran di SMP 2 Megamendung, yang pertama adalah 1. Untuk tingkat kelas, ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ketika di SD, ada tingkat kelas 1 sampai tingkat kelas 6. Untuk jumlah rombongan belajarnya, kalau di SD mungkin jumlahnya hanya sedikit, misalnya kelas 6 hanya 1 kelas atau 2 kelas. Kalau di SMP, kebetulan di SMP Negeri 2 Megamendung, untuk tingkat kelas 7 ada 9 kelas, untuk tingkat kelas 8 ada 9 kelas, dan untuk tingkat kelas 9 ada 8 kelas. Ketika di SD, guru mata pelajarannya, gurunya itu adalah guru kelas. Jadi satu guru memegang semua mata pelajaran. Sedangkan di SMP, guru mata pelajarannya satu mata pelajaran adalah satu guru. Untuk setiap kelas ada penanggung jawab kelas, yaitu wali kelas. Pada kondisi normal, untuk jam pelajarannya itu, 1 minggu ada 40 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajarannya hanya 40 menit. Kemudian ada kegiatan pembiasaan, di hari Senin ada 2 jam pelajaran upacara, di hari Kamis ada 2 jam pelajaran untuk pramuka, dan di hari Jumat ada 2 jam pelajaran untuk duha bersama atau kegiatan literasi. Hanya saja pada kondisi seperti ini, tentunya disesuaikan. Tidak seperti ini, 1 jamnya itu hanya 2 jam pelajarannya itu hanya 1 jam atau sekitar 60 menit. Jadi disesuaikan dengan kondisi COVID saat ini. Untuk mata pelajaran hampir sama dengan di SD. Bisa dilihat di sini, ada pendidikan agama Islam, PAI, ada PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa Sunda, dan ada teknologi informasi komunikasi atau prakarya. Penilaian yang dinilai meliputi 3 aspek. Ada aspek kognitif atau pengetahuan, ada aspek keterampilan atau psikomotor, dan ada aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk penilaian pengetahuan ini diambil dari mana? Dari penilaian harian, dari penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Sedangkan penilaian keterampilan ini setiap guru akan menilai unsur keterampilan, ada yang praktek, ada yang proyek, ada yang produk, ataupun ada yang portofolio dan penugasan. Sedangkan untuk penilaian sikap, spiritual dan sosial ini dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran maupun wali kelas melalui observasi guru, ada penilaian diri dan ada penilaian antar teman. Untuk kegiatan selain mata pelajaran inti, di SMP Negeri 2 Megamendung juga ada mata pelajaran, ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya banyak, ya nanti kalian boleh memilih salah satu, mulai dari pramuka, PMR atau palang merah remaja, ada silat, ada karate, ada taekwondo, ada futsal, basket, ada bulu tangkis, tari, ada paduan suara, kemudian juga ada kegiatan keagamaan. Nah, ini semua sudah banyak menyumbangkan prestasi
untuk SMP Negeri 2 Megamendung. Hanya saja pada saat kondisi COVID seperti ini, kegiatan ekstrakurikuler tidak dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan kondisi COVID akan cepat berlalu sehingga sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah, untuk belajar tatap muka, maka pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, belajar masih dilaksanakan dari rumah. Mengapa? Karena kondisi COVID-19 yang saat ini sedang sangat meningkat. Nah, untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit corona atau COVID-19 ini, maka pembelajaran dilaksanakan dengan sistem jarak jauh atau belajar dari rumah atau yang disebut dengan belajar daring. Nah, untuk media belajar dari rumah itu sendiri, kalian bisa memanfaatkan mulai dari buku paket, buku modul, WhatsApp group, video pembelajaran, kemudian TV-TV pembelajaran, Zoom, Google Meet, YouTube, Edmodo, dan lain sebagainya. Apa sih itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial seperti WA ataupun YouTube. Pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melaksanakan tatap muka, ya, tapi melalui aplikasi yang sudah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran diberikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran daring ini, seperti tadi sudah jelaskan, dapat dibantu dengan berbagai macam aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, Zoom, WhatsApp Group, YouTube, dan masih banyak yang lainnya. Tip efektif belajar daring. Yang pertama, kelola waktu dengan baik. Sesuaikan waktu belajar kalian dengan waktu jadwal kegiatan lain. Atur waktu belajar agar tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Itu yang paling penting. Yang kedua, memotivasi diri. Kalian harus bisa memotivasi diri kalian sendiri untuk belajar. Contoh misalnya, kalau saya dapat memahami materi tentang bangun ruang, saya nanti akan mendapatkan hadiah apa misalnya. Itu berarti memotivasi diri. Yang ketiga, carilah tempat yang nyaman untuk belajar. Yang paling kalian merasa nyaman belajar di rumah di mana. Tapi jangan juga belajar di kasur karena nanti bawaannya akan menjadi ngantuk. Kemudian yang keempat, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Apa saja yang kalian butuhkan untuk pembelajaran online? Misalnya bukunya, alat tulisnya, modulnya, atau buku paketnya, laptopnya, komputernya, atau handphonenya. Kuotanya juga disiapkan. Itu adalah perangkat yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi antara pengajar dengan teman. Jadi kalian harus berkomunikasi secara aktif antara guru, antara siswa, ataupun dengan sesama siswa. Yang berikutnya adalah pahami rencana belajar. Jadi, ikuti semua apa yang diperintahkan oleh guru. Jika kalian mempelajari bab 1 dulu, jangan dulu mempelajari bab 2. Jadi, ada rencana pembelajaran yang jelas. Kemudian, update pengumuman. Aktif di WA Group, pantau terus WA grupnya. Jangan sampai ketinggalan informasi. Kemudian yang ke-8, perhatikan deadline. Setiap guru jika memberikan tugas akan memberikan waktu berapa lama tugas tersebut harus dapat diselesaikan dan berapa lama harus dikumpulkan. Yang berikutnya adalah ulangi materi. Setelah kalian mendapatkan materi dari guru, ulangi kembali materi tersebut sampai kalian memahami apa yang sedang dipelajari. Setelah mengulangi materi, kalau masih ada yang belum dipahami, pelajari kembali, lanjutkan kembali, lalu kalau ada tugas yang masih salah, perbaiki lagi. Kemudian yang selanjutnya, kalian walaupun belajar dari rumah harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, dengan 5M. Berikutnya, ini adalah hal-hal yang harus kalian lakukan minimal
yang harus kalian lakukan untuk efektivitas belajar dari rumah. Yang pertama, aktifkan selalu alat komunikasi. Pantau terus WA grup kelas masing-masing. Yang berikutnya, ikuti arahan dari wali kelas dan ikuti alur belajar yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Semua perintah dari guru, semua tugas dari guru, semuanya akan ada di dalam WA group. Kemudian yang berikutnya, belajar dalam kelompok kecil yang jarak rumahnya berdekatan, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, manfaatkan buku paket, buku modul, video pembelajaran yang bisa kalian cari di internet ya sebagai media pembelajaran. Dan jangan lupa kerjakan selalu tugasnya, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Ingat, sekali lagi, apapun yang kalian lakukan, harus tetap semangat walau belajar dari rumah, stay home, always healthy, dan tetap perhatikan protokol kesehatan. 5M. 1. Mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menggunakan masker. Yang menghindari mobilitas atau bepergian. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Demikian materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bisa mengoptimalkan kalian nanti pada saat melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.